Di tengah gemerlapnya panggung Premier League yang penuh tekanan dan sorotan kamera dunia, nama Son Heung-min berdiri tegak sebagai ikon kebanggaan Asia yang tak tergoyahkan. Setiap pekan, jutaan pasang mata menyaksikan kelincahannya mencetak gol dan senyum ikoniknya yang menghangatkan hati para penggemar Tottenham Hotspur maupun timnas Korea Selatan. Namun, di balik semua prestasi, kekayaan dan ketenaran yang menyilaukan itu, terdapat sebuah tanya besar yang seringkali berbisik di telinga publik. Mengapa sang kapten masih memilih untuk melajang? Di usianya yang kini telah matang di tahun 2026, misteri kehidupan asmaranya menjadi teka-teki yang lebih sulit dipecahkan daripada menembus pertahanan tim papan atas Inggris. Bagi banyak orang, sulit membayangkan bagaimana seorang pria dengan paket lengkap seperti Sonny, tampan, kaya, rendah hati dan berprestasi, belum juga memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangga. Di saat rekan-rekan sebayanya mulai mengunggah foto keluarga di media sosial, Son tetap setia dengan kehidupan atletisnya yang sangat disiplin dan terkadang tampak sangat sepi dari hiruk-pikuk asmara. Namun, jika kita menyelami lebih dalam ke dalam filosofi hidupnya, kita akan menyadari bahwa status lajangnya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pilihan sadar yang penuh pengorbanan. Inilah kisah tentang seorang atlet yang secara sukarela menikahi sepak bola demi mengejar kesempurnaan di atas lapangan hijau yang sangat dicintainya. Kunci utama dari misteri asmara Son Heung-min terletak pada sosok yang paling ia hormati di dunia ini, yaitu sang ayah, Son Wung-jung. Ayahnya adalah seorang pelatih keras yang membentuk Son dari nol dengan disiplin baja yang mungkin terdengar ekstrim bagi standar orang barat saat ini. Sang ayah pernah memberikan pernyataan yang sangat fenomenal, bahwa seorang pemain sepak bola kelas dunia sebaiknya tidak menikah sampai mereka benar-benar pensiun dari dunia profesional. Logikanya sangat sederhana namun sangat berat untuk dijalankan. Pernikahan membawa tanggung jawab keluarga yang besar, sementara puncak karier atlet hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Hebatnya, Son Heung-min tidak pernah membantah prinsip keras ayahnya tersebut dan justru menjadikannya sebagai pegangan hidup yang sakral hingga saat ini. Ia setuju bahwa selama ia masih bisa berlari dan mencetak gol di level tertinggi, prioritas utamanya harus tetap berada di bawah mistar gawang lawan. Pilihan ini mencerminkan sebuah kebijakan emosional yang luar biasa, di mana Son memilih untuk menunda kebahagiaan pribadinya demi kehormatan bangsa dan klub yang ia bela. Di Korea Selatan, Son bukan sekedar pemain bola, ia adalah aset nasional, putra kebanggaan yang memikul harapan jutaan orang di pundaknya setiap kali ia menyentuh bola. Tekanan untuk selalu tampil sempurna membuatnya merasa bahwa ia berutang pada para penggemar untuk memberikan versi terbaik dari dirinya tanpa adanya distraksi asmara. Ia menyadari bahwa di puncak karier seperti sekarang, waktu adalah komoditas yang paling berharga, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya dengan drama percintaan yang tidak perlu. Meski begitu, bukan berarti perjalanan asmara Son Heung-min benar-benar kosong dari pemberitaan media massa yang haus akan gosip selebritas papan atas. Beberapa tahun lalu, ia sempat dikaitkan dengan beberapa bintang K-pop ternama seperti Minah dari Girls' Day dan aktris Yoo So-young, namun semua hubungan itu berakhir dengan sangat singkat. Kabarnya, tekanan publik yang masif dan ketidakcocokan jadwal latihan yang sangat padat menjadi penghalang utama bagi hubungan-hubungan tersebut untuk bisa berkembang lebih jauh. Dari sana, Son sepertinya belajar bahwa menjalin hubungan di tengah popularitas yang meledak adalah tantangan yang seringkali justru merugikan kesehatan mentalnya. Gosip juga sempat menerjangnya saat ia dikabarkan dekat dengan Jisoo Blackpink hingga aktris Kim Go-eun, namun semua itu akhirnya dibantah secara tegas oleh agensi masing-masing pihak. Komunitas penggemar di Korea Selatan sangat protektif terhadap Son, dan setiap rumor kancing seringkali memicu perdebatan panas yang bisa mengganggu konsentrasi sang pemain di lapangan. Son memilih untuk tetap bungkam dan hanya menjawab lewat performa gemilangnya di lapangan, menunjukkan bahwa ia tidak ingin kehidupan pribadinya menjadi konsumsi publik yang liar. Baginya, privasi adalah benteng terakhir yang ia miliki di tengah dunia yang selalu ingin tahu setiap jengkal aktivitas kesehariannya. Kehidupan sehari-hari Son di London pun mencerminkan kedisiplinan seorang biarawan sepak bola yang sangat taat pada aturan main yang telah ia tetapkan sendiri. Setelah latihan keras di tempat latihan Tottenham, ia biasanya langsung pulang ke rumah untuk beristirahat, tidur tepat waktu, dan menjaga pola makan yang sangat ketat tanpa kompromi. Ia jarang terlihat di klub malam atau pesta-pesta mewah yang biasanya akrab dengan gaya hidup pesepak bola Premier League yang bergelimang harta. Kesendiriannya adalah investasi untuk daya tahan fisiknya, memastikan bahwa di tahun 2026 ini, ia masih memiliki kecepatan yang mampu merepotkan bek-bek muda yang baru muncul.
Banyak pihak menilai bahwa sikap bijak Son ini adalah bentuk rasa hormatnya yang mendalam kepada klub yang telah membesarkan namanya hingga menjadi bintang dunia. Ia merasa bahwa gaji besar dan fasilitas mewah yang ia terima harus dibalas dengan profesionalisme total yang tidak terbagi oleh urusan asmara yang rumit. Hubungannya dengan Harry Kane dulu, atau dengan barisan pemain muda Spurs sekarang, didasarkan pada ikatan persaudaraan lapangan yang sangat kuat dan tulus. Baginya, ruang ganti adalah keluarga sementaranya, dan trofi adalah tujuan akhir yang ingin ia persembahkan sebelum ia akhirnya memikirkan tentang pelaminan dan masa depan. Namun, di balik ketegaran itu, tentu ada sisi manusiawi di mana rasa sepi mungkin sesekali menyelinap saat ia pulang ke rumah yang sangat besar setelah pertandingan besar. Menjadi seorang megastar di puncak kejayaan, seringkali berarti harus siap menghadapi kesunyian yang tidak dipahami oleh orang awam yang hanya melihat dari kejauhan. Namun, Son mengalihkan energi tersebut menjadi motivasi untuk terus menjadi role model bagi anak-anak di Asia yang bermimpi untuk mengikuti jejak langkahnya di Eropa. Ia ingin membuktikan bahwa kesuksesan sejati membutuhkan pengorbanan yang nyata, termasuk menahan ego untuk memiliki pasangan hidup di saat karier sedang berada di awan. Masyarakat Korea Selatan sendiri memiliki pandangan yang unik terhadap status lajang sang kapten. Mereka sangat menghargai dedikasinya, namun juga mulai tidak sabar menunggu siapa wanita beruntung itu. Son seringkali dijuluki sebagai menantu nasional karena kepribadiannya yang sopan dan baktinya yang luar biasa kepada orang tua, terutama kepada ayahnya yang selalu ada. Standar wanita yang akan menjadi pendampingnya kelak tentu sangat tinggi, karena ia harus bisa diterima oleh keluarga Son yang sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional. Inilah yang membuat publik semakin penasaran siapa sosok wanita yang mampu menaklukkan hati sang gladiator yang selama ini hanya fokus pada bola. Melihat ke depan, Son Heung-min kemungkinan besar baru akan memikirkan pernikahan saat ia sudah merasa bahwa tugasnya untuk sepak bola telah selesai dengan paripurna. Di tahun 2026, ia masih tampak sangat kompetitif dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera gantung sepatu dalam waktu dekat. Ia ingin meninggalkan warisan yang bersih, sebuah cerita tentang seorang pemain yang memberikan segalanya untuk olahraga ini tanpa terseret skandal atau drama kehidupan pribadi. Ketika saatnya tiba nanti, pernikahan Son diprediksi akan menjadi salah satu acara terbesar dan paling dinanti di seluruh penjuru Korea Selatan dan Asia. Kisah misteri cinta Son Heung-min ini sebenarnya memberikan pesan moral yang sangat dalam tentang arti fokus dan skala prioritas dalam menjalani kehidupan profesional. Kita belajar bahwa untuk mencapai puncak tertinggi, sekadang ada bagian dari kehidupan normal yang harus kita simpan sementara di dalam laci waktu yang terkunci rapat. Son menunjukkan bahwa cinta tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk hubungan romantis di usia muda, tetapi bisa dialihkan dalam bentuk pengabdian kepada profesi. Sepak bola telah memberikan segalanya bagi Son, dan ia memilih untuk membalasnya dengan cara yang paling terhormat, yaitu dengan dedikasi mutlak tanpa terbagi. Dramatisnya, setiap gol yang ia cetak dengan selebrasi kamera ikoniknya adalah bukti bahwa kebahagiaan pribadinya saat ini terpancar dari keberhasilannya menghibur orang lain di lapangan. Ia menemukan kepuasan batin lewat sorak-sorai penonton dan rasa bangga ayahnya yang selalu memantau dari pinggir lapangan atau dari layar kaca. Misteri asmaranya bukan karena ia tidak mampu mencintai, tetapi karena ia mencintai sepak bola dan kehormatan negaranya dengan cara yang jauh lebih besar dan luas. Ia adalah pahlawan modern yang memahami bahwa sebuah takdir besar seringkali menuntut kesunyian di dalam kamar pribadinya demi sorak-sorai di stadion yang megah. Sebagai penutup, kita harus menghormati pilihan Son Heung-min untuk tetap melajang sebagai bentuk profesionalisme yang paling murni dalam dunia olahraga modern serba cepat ini. Ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap kesuksesan besar memiliki harga yang harus dibayar. Dan bagi Son, harga itu adalah kesendirian di masa keemasannya. Ketika saatnya tiba nanti, kita tahu bahwa itu dilakukan setelah ia memberikan setiap tetes keringatnya bagi para penggemar di seluruh dunia. Sampai saat itu tiba, biarlah Son Heung-min tetap menjadi misteri cinta paling indah yang pernah ada dalam sejarah sepak bola Asia dan dunia.